Yang penting, kenapa? Pemohonnya adalah mahasiswa masih kuliah di sini. Itu yang perlu dinetralisir ya. Untuk motif sendiri sebagai permohonan personal dari diri kami sendiri dan bukan merupakan representasi dari pendapat institusi kami UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenapa kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi identitas kami? Ya karena kami ini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bukan kemudian serta-merta bahwa permohonan yang kami ajukan itu merepresentasikan pendapat dari institusi kami. Lebih lanjut lagi, mungkin akan saya ceritakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media terkait bagaimana kemudian permohonan ini bisa lahir. Sebagaimana disampaikan oleh dekan kami tadi bahwa kami di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum itu memiliki suatu komunitas yang disebut dengan Komunitas Pemerhati Konstitusi. Nah, Komunitas Pemerhati Konstitusi ini merupakan komunitas yang dia fokus pada kajian-kajian perdebatan konstitusi dan juga pada respon-respon isu ketatanegaraan. Pada tahun 2023, tim debat kami itu mengikuti debat Bawaslu RI yang memasuki ranah final, yang dimana pada 2023 tersebut babak finalnya menggunakan mosi presidential threshold. Nah, 2023 presidential threshold mosinya kami punya bahan kajiannya, masuk kemudian ada putusan Almas 90. Jika rekan-rekan memahami bahwa undang-undang pemilu pada awalnya itu presiden atau paradigmanya adalah legal standingnya haruslah orang-orang yang dipilih dalam tanda kutip inkasu ini adalah partai politik. Jadi ketika pemilih seperti kita ingin mengajukan judicial review undang-undang pemilu itu tidak bisa, kita tidak punya legal standing kata Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian muncul putusan 90, putusan Almas yang menyatakan bahwa pemilih itu juga bisa punya legal standing. Akhirnya kami mulai mendraft atau mulai menulis terkait dengan permohonan ini itu di awal Februari, di pertengahan Februari atau awal Februari jika saya tidak silam ingatan. Di sana kami mulai mendraft, kami mulai kemudian menulis gugatan permohonan-permohonannya. Banyak sekali pertanyaan dan juga banyak sekali komentar-komentar di media sosial yang menanyakan, lalu kenapa baru sekarang? Lalu kenapa tidak sebelum Pilpres? Sederhana saja jawabannya, bahwa semakin dekat dengan Pilpres, maka tekanan-tekanan politik itu akan semakin luar biasa. Tapi di sini kami ingin menekankan bahwa perjuangan kami adalah perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Oleh karenanya, kami cerminkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan setelah Pilpres. Dalam permohonan kami pun sudah kami pertegas bahwa kenapa kami ajukan setelah Pilpres, karena kami ingin kajian-kajian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat presiden atau pengaruh-pengaruh buruk secara politik, melainkan benar-benar kajian akademik, melainkan benar-benar kajian substansi hukum. Dan hal ini terbukti. Dari Februari 2024 kami beracara di Mahkamah Konstitusi, terhalang PHPU Pilpres, dan kemudian di Januari 2025, hampir 1 tahun kami beracara di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, sebagaimana harapan kita semua, ada angin segar bagi demokrasi Indonesia. 32 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak diterima dan ditolaknya permohonan-permohonan tersebut. Kemudian di permohonan ke-33 ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan keinginan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kami sadar dan kami mengamini pula bahwa memang pasal 222 ini open legal policy rekan-rekan semua. Di permohonan kami juga kami nyatakan, tapi open legal policy itu sendiri memiliki beberapa batasan yang dapat dilanggar apabila melanggar rasionalitas, melanggar moralitas, dan melanggar ketidakadilan yang intolerable. Dan kami nyatakan itu dalam permohonan kami elaborasi dengan keadaan Pilpres 2024 hingga hasilnya seperti sekarang ini. Namun sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi maupun partai politik manapun. Apa yang kami lakukan sekarang, permohonan yang kami lakukan sekarang, nyanyikan itu sama-sama aja, terus berulang, dan aktornya juga kejenuhan, exhaustion, bahkan juga mungkin ada jalan dulu supaya kita punya banyak opsi atau alternatif calon presiden dan wakil presiden. Itu dulu. Setelah itu kemudian nanti baru mekanismenya rakyat yang menentukan. Kalau boleh menambahkan ya, setuju dengan pendapat Mas Faisal sejalan dengan hal tersebut. Tujuan dari permohonan kami adalah dan diputus
putusan kami ini membawa angin segar bahwasanya fakta hukum dan kemudian ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif karena ini merupakan kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Dan pelajaran yang pentingnya adalah kami sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan preferensi calon-calon yang nantinya akan maju ke pilpres ataupun pilkada dan lain-lain, karena ini fokusnya terhadap pilpres. Kemudian pelajaran pentingnya kami selama 1 tahun ini berusaha mempelajari dari berbagai segi hal, kemudian terkait putusan-putusan sebelumnya, dan ini sangat berdampak bagi pribadi kami terlebih dahulu terkait akademik kami, kemudian juga nantinya berdampak bagi masyarakat secara umum juga gitu. Tapi intinya pelajaran yang sangat berharga terkait bagaimana kita menemukan fakta hukum baru, pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan perkara kami. Oke, ada lagi? Silakan Mas. Karena saya sebutkan sebelumnya bahwa di sini posisi kami adalah dalam argumentasi kami bisa di Apakah teman-teman cukup? Ada tambahan dari Arsel, Nana? Itu kurang lebih selama 1 tahun. Jadi di periode itu kita kalau nggak salah 7 kali sidang ya? Iya, kalau nggak salah 7 kali sidang. Sampai putusan. Iya, sampai putusan ini kita ada 7 kali sidang, yang mana di antara sidang kedua dan ketiga kita itu lagi masa KKN. Jadi mungkin itu merupakan momen-momen yang tidak terlupakan dan juga perjuangan yang sangat-sangat berarti bagi kami. Dan kalau ditanya apakah kami menggunakan kuasa hukum ataupun ada yang lain-lain, kami di sini tidak menggunakan kuasa hukum ya, karena kami masih seorang mahasiswa belum mampu untuk menggait seorang kuasa hukum. Dan karena kebetulan di MK juga bisa menggunakan sidang online, jadi kami juga mengajukan permohonan ke MK kalau kami melakukan sidangnya secara online ya, karena keterbatasan satu dan lain hal. Nah, tapi kami juga sempat beracara langsung di MK. Waktu itu sidang penyampaian ahli dari memberikan keterangan ahli seorang dosen Pak Eca Arizona dari UGM. Nah, karena untuk mendampingi beliau, 2 orang dari kami, pemohon kedua dan juga pemohon ketiga, Mas Arsel dan Mas Faisal, kita menuju ke MK. Jadi mungkin itu dari pengalamannya.